beserta Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMPN 3 Maja. Saya ucapkan terima kasih bahwasanya pada siang hari ini bisa berkumpul di ruangan multimedia dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan untuk mengajari, apalagi mendidik Bapak Ibu, mohon maaf. Saya berdiri di sini hanya untuk sharing. Ada tugas untuk aksi nyata dari modul terakhir, modul 1, yaitu modul budaya positif. Saya ditugaskan untuk diseminasi kepada Dewan Guru maupun komunitas praktisi dari SMPN 3 Maja sebagai bentuk tugas saya menyelesaikan modul 1. Terima kasih atas kedatangannya dan ketersediaan waktunya mengikuti diseminasi ini sampai akhir. Ucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu, modul 1.4 ini tentang budaya positif, di mana latar belakang yang melatar belakangi kenapa budaya positif ada di pembelajaran calon guru penggerak. Di sini yang melatar belakangi, menurut Ki Hajar Dewantara, mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat jamur yang mengganggu bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi kalau diibaratkan bahwa sekolah itu ibarat sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya tetap bahwa murid itu harus menjadi karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Ada dua pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu budaya positif? Dan yang kedua, apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Coba menurut tanggapan Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apa itu budaya positif? Ada yang mau memberi tanggapan? Kira-kira apa itu budaya positif? Iya Bu. Budaya positif. Positif berarti hal yang baik-baik. Maksudnya budaya positif itu apa? Apa Pak? Oh Pak, katanya. Budaya positif. Budaya positif. Ya. Perwujudan dari apa tuh? Kebiasaan. Nilai-nilai. Ya, benar. Perwujudan kebiasaan yang baik atau karakter yang baik. Kalau menurut Bapak Ibu, apa sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Ya Bu Isa? Sudah, alhamdulillah di SMPN 3 Maja sudah melakukan budaya positif. Jelas sudah ya Bu ya, melakukan budaya positif. Nah inilah Bapak Ibu budaya positif seperti tadi yang sudah diuraikan Pak Aat. Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi karakter yang penuh hormat, kritis dan bertanggung jawab. Makanya diperlukan adanya pemahaman tentang budaya positif. Lingkungan sekolah dikatakan sudah memiliki budaya positif jika murid kita bertindak positif, berarti bertindak dengan baik, berpihak positif, berhati positif,
dan bersikap pun positif. Baru disebut lingkungan kita sudah berbudaya positif. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu? Disiplin berarti? Peduli lingkungan. Ya, peduli lingkungan. Disiplin, kudu bener. Ya, harus benar. Pak Ar hebat nih sama Bu Neneng juga mantap. Disiplin, menurut Diane Gosen dalam bukunya Structuring School Discipline tahun 2001, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan peraturan dan tata tertib. Padahal sesungguhnya itu sangat berbeda karena artinya belajar. Jadi kalau tidak taat terhadap aturan sering dihubungkan dengan mendapatkan hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Apa maksudnya nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai, di mana bersifat universal. Jadi ada profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam nilai-nilai kebajikan. Ada yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, lalu ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang ingin dicapai nilai-nilai kebajikannya. Kalau yang dari contoh terdapat dari penelitian, nilai-nilai kebajikan yang pertama ada peduli, rajin, sampai ke pengertian. Nilai ini yang muncul, nilai itu berarti sifat. Sifat yang muncul yang harus dimunculkan pada peserta didik. Nah, contohnya misalnya menjaga kebersihan kelas. Nilai yang dituju yang akan muncul yaitu nilai kebajikannya. Jadi kesehatan ataupun kebersihan. Ya, bergotong royong masuk, benar. Aku senang datang tepat waktu ke sekolah. Berarti ada komitmen untuk datang tepat waktu. Nilai kebajikan ini dapat digunakan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi nilai kebajikannya yang harus ditanamkan, bukan peraturannya. Kalau menurut teori dari yang saya dapatkan di pelatihan calon guru penggerak. Yang selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Ilustrasinya, sebagai seorang guru saat Anda datang tepat waktu untuk mengajar di kelas, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Jadi kira-kira ada motivasi apa di dalam diri Bapak dan Ibu untuk datang tepat waktu ke kelas dalam mengajar? Bisa bertanggung jawab. Ya, ada lagi yang lain motivasinya? Berikan motivasi. Saya tidak pernah datang tepat waktu. Lagi. Ya Bu Aisyah, tadi selain bertanggung jawab,
menumbuhkan rasa disiplin kepada anak. Menumbuhkan rasa disiplin kepada anak. Jadi kita menjadi contoh. Kalau gurunya datang pagi, berarti siswanya harus datang pagi. Ya, benar. Berarti itu motivasi dari dalam diri. Atau ada juga yang motivasinya misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut ditegur oleh kepala sekolah. Jadi datang tepat waktu. Jagoan kaget. Atau ada yang tidak sama sekali tidak takut ya Bu ya? Kita oh enggak ya, karena bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Jadi kenapa harus takut kalau datang terlambat ke sekolah? Oh, Ibu tidak pernah terlambat takut ya? Iya Bu, ada alasan. Ada alasan ya? Makanya Iya Bu. jujur lah kita bilang gitu. Ya benar ya Pak. Hah? Iya, tepat waktu dan jujur. Jadi kalau ini dari menghindari ketidaknyamanan itu timbulnya dari motivasi eksternal dari luar. Karena saya takut ditegur sama kepala sekolah, jadi saya harus datang pagi. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti kalau datang tepat waktu, misalnya Bapak Kepala Sekolah dapat ngasih reward dan lain sebagainya, jadi ada imbalannya baru mau datang pagi ke sekolah. Ini juga masuk motivasi eksternal. Namun itu betul. Kalau begitu nggak apa-apa ya Bu? Iya. Mana nih Bapak? Atau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi ini yang timbulnya nanti pada diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi timbulnya dari diri sendiri. Kira-kira motivasi apa yang paling baik? Yang ke satu, kedua, apa ketiga? Ketiga. Ada ya Pak, yang timbul dari dalam diri sendiri. Iya, datang telat dari sendiri. Datang telat dari sendiri. Bukan saya ngomong ya, Pak yang ngomong. Nama gitu. Kita lanjutkan ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi saat itu juga. Anak terlambat berarti anak mendapatkan hukuman. Misalnya keliling lapangan 5 putaran, nah itu hukuman. Jadi langsung terlambat, langsung hari itu juga mendapat hukuman. Kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Misalnya kalau terlambat ke sekolah sudah ada peraturannya dulu di pelajaran, misalnya di bahasa Sunda. Kalau kamu terlambat masuk di pelajaran bahasa Sunda, maka kamu harus menuliskan kalimat paguleman misalnya sebanyak 10 kata. Itu bukan masuk hukuman, tapi masuk konsekuensi karena sudah ada perjanjian dengan siswa. Kalau PAE bisa buat bismillah. Oh iya, kalau PAI bisa membuat bismillah 100 kalimat ya Pak. Iya. Kalau berapa? Jadi itu konsekuensi, bukan hukuman. Kita lanjutkan. Nah ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Katanya membuat anak itu sakit, bisa sakit dalam waktu jangka lama. Karena seseorang yang dihukum itu pasti merasa sakit hati dan sampai kapanpun akan membekas. Oh saya waktu sekolah pernah dihukum sama guru ini, pasti akan membekas sampai lulus pun. Sampai sekarang. Oh sampai sekarang ya Pak? Membekas. Membekas, pernah ingat ya Pak waktu sekolah ya? Soalnya dulu saya sekolah. Iya Pak, sebuah sekolah. Kalau yang konsekuensi, konsep dirinya menjadi baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Tapi hukuman dan konsekuensi itu lebih baik daripada restitusi. Nah ini contoh. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Manakah yang termasuk hukuman? Manakah yang termasuk konsekuensi? Yang pertama, kalimat pertama, mencatat 100 kalimat. Saya tidak akan datang terlambat ke sekolah. Itu Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. kan mencatat. Terlambat ke sekolah, bukan di mata pelajaran. Oh gitu.
mencatat 100 kalimat, saya tidak akan datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Pintar. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman karena sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Yang konsekuensi ada yang hukuman. Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Coba Anak kita. mah resep gitu tuh. Wah, anak senang ya Bu, digituin ya. Karena nggak belajar ya. Kita pakai sepatu. Nggak pakai sepatu. Bener. Nggak gerak ya Bu. Nah, jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, mencatat 100 kalimat, saya tidak akan datang terlambat ke sekolah termasuk hukuman. Karena lingkungannya lingkungan sekolah, bukan di kelas kita. Kalau di kelas kita sudah ada peraturannya masing-masing gitu. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat datang ke sekolah. Benar, tadi adalah hukuman. Dan yang ketiga, mengganti kertas tugas teman karena sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Itu termasuk hukuman. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bagaimana dengan restitusi yang ditawarkan dari pembelajaran ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita mengembalikan kembali masalahnya ke siswa, ditanyakan kembali apa alasannya melakukan hal tersebut, kemudian anak mencari sendiri solusinya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, seperti apa. Jadi tujuan mulianya ingin jadi apa. Setelah itu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut penelitian dari Gosen pada tahun 2004. Jadi katanya restitusi ini lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi. Jadi dikembalikan lagi ke anak solusinya. Menurut teori seperti itu, tapi prakteknya memang sulit. Lanjut, bagaimana 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak dibuat berpikir kesalahan tersebut sebenarnya bisa diperbaiki apa tidak. Jadi menembus perbaikan kesalahannya dikembalikan lagi kepada anak yang bermasalah tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jika yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi tidak ada pemaksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dikembalikan lagi ke anak, merefleksi lagi ke anak, kenapa perbuatan kamu menjadi seperti itu, apa alasan yang mendasarinya. Lalu yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau kita manusia ini punya kebutuhan apa yang ingin dicapai dari anak melakukan hal tersebut. Misalnya tidur di dalam kelas, kenapa? Apa dia bosan pelajaran kita? Apa dia mengantuk karena ada pekerjaan malam harinya dan lain sebagainya. Jadi ditanya dulu kebutuhannya apa. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi membentuk karakter anak menjadi lebih baik, bukan tindakannya seperti hukuman atau konsekuensi. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi solusinya dikembalikan lagi ke anak-anak yang mencari solusi,
bukan kita yang sibuk mencari solusi kepada anak dari masalahnya tersebut. Silakan kembalikan solusinya ada di kamu. Itu menurut restitusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dikembalikan lagi pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Selanjutnya materi keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Nah, di sini Bapak Ibu ada lingkaran peraturan kelas berkembang dari peraturan kelas kita berkembang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas berkembang kembali menjadi lingkungan yang positif. Jika sudah mencapai lingkungan yang positif, muaranya di ujungnya maka akan menjadi budaya yang positif. Jadi kita mulai dulu dari hal kecil, dari peraturan kelas kita rubah menjadi keyakinan kelas, tumbuhkan di dalam kelas kita lingkungan yang positif. Setelah itu baru muaranya di budaya positif. Lagi-lagi bermuara ke budaya positif. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas daripada peraturan kelas? Peraturan kelas boleh ada, setelah itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Ini alasannya, kalau peraturan memakai helm saat berkendara contohnya, berarti nilai yang ingin dituju adalah nilai keselamatan. Lalu yang kedua, peraturan kelas tidak boleh terlambat ke sekolah misalnya. Nilai yang dituju adalah komitmen. Nah, nilai-nilai ini jadi bukan lagi mentaati peraturan kelas, tetapi dari peraturan itu ada nilai yang terkandung di dalamnya, hingga terbentuklah motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi anak dibuat sadar dulu, kamu itu kalau misalnya terlambat ke sekolah melanggar keyakinan kelas apa tidak? Melanggar peraturan kelas apa tidak? Jadi disadarkan dulu nilainya dulu, komitmen kamu terhadap kelasnya, terhadap sekolahnya apa. Jadi dibuat kesadarannya dulu, dibangun motivasi intrinsiknya dulu dalam dirinya. Makanya lebih keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Dengan keyakinan kelas, murid atas kesadarannya mau melakukan hal yang positif. Lalu guru bukan lagi bertindak sesuai peraturan, namun bertindak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati oleh seluruh siswa. Ini urutan langkah-langkah jika Bapak dan Ibu ingin membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Pertama, Bapak Ibu tanya dulu peraturan kelas kita apa yang pertama. Setelah muncul peraturan kelas, rubah peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya misalnya di peraturan kelas, jangan terlambat. Kalimat positifnya, saya senang datang tepat waktu di kelas. Jadi dirubah dulu dari peraturan kelas menjadi kalimat yang lebih positif. Kata jangan dirubah menjadi kalimat yang positif. Setelah itu menciptakan kalimat positif menjadi nilai kebajikan. Dimunculkanlah dari kalimat yang positif tersebut nilai yang ingin dituju apa. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, sifat-sifatnya apa nilai kebajikannya. Selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi dengan seluruh siswa, kira-kira gambaran keyakinan kelas kita untuk kelas kita apa. Lalu selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Peran guru apa, peran murid apa, tugas guru apa, kewajiban murid apa. Lalu yang terakhir, meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas dapat berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi dari siswa. Jika sudah mencapai keyakinan kelas, tidak usah banyak-banyak, misalnya 3 saja keyakinan kelasnya. Kalau sudah tercapai, bisa dirubah kembali dalam jangka waktu tertentu. Materi selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Seperti yang tadi saya ceritakan, kalau anak ada masalah berarti ada yang memotivasi kebutuhannya belum terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia?
Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang paling tengah itu lingkaran bertahan hidup, sudah pasti kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, makan, minum, dan lain sebagainya. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh sesama, baik teman, keluarga, dan lain sebagainya. Lalu ada penguasaan, kebutuhan untuk menguasai sesuatu. Lalu ada lagi kebutuhan kebebasan. Kita ingin bebas tanpa aturan dan lain sebagainya. Lalu ada lagi kebutuhan tentang kesenangan, butuh hiburan dan lain sebagainya. Itu sudah ada dari teorinya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Analisis kasus. Kita akan analisis kira-kira Dimas ini kebutuhan dasarnya apa? Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dimas terlihat senang sekali sampai akhirnya dia mahir dalam berkendara mobil. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, kenapa dia ingin belajar menyetir mobil? Dimas berkata, aku merasa bangga dan keren. Biar bisa jalan-jalan dengan temanku. Menyetir mobil itu seru. Nah, yang pertama kalimat yang diucapkan Dimas, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa yang ingin dicapai atau dituju oleh Dimas? Apakah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, atau kesenangan? Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa dari Dimas yang ingin merasa bangga dan keren? Bintang. Yang mana Mas? Bintang. Ini penguasaan. Oke, kita simpan jawabannya. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan dengan temanku. Kesenangan. Kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Yang mana mau menyetir mobil itu seru? Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau bertahan hidup? Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Kita lihat jawabannya. Aku merasa bangga dan keren. Kepuasan. Dia merasa puas. Aku merasa bangga dan keren. Jadi dia puas. Oh, saya bisa nyetir mobil. Jadi saya merasa puas. Lalu biar bisa jalan-jalan dengan temanku, kasih sayang dan rasa diterima dengan teman. Jadi bisa bergaul dengan teman kalau membawa mobil. Yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Itu kesenangan. Nah, ini yang ingin dicapai dari kebutuhannya. Yang selanjutnya materi 5 posisi kontrol. Penghukum. 5 posisi kontrol pada guru. Penghukum. Ya, benar. Pembuat rasa bersalah. Lalu teman, Teman. Pemantau. pemantau, Manajer. manajer. Jadi ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira posisi sekarang Bapak dan Ibu ada di posisi yang mana? Apa penghukum, pembuat merasa bersalah, atau posisi teman terhadap murid, pemantau, atau manajer? Ini posisi kita kepada murid. Manajer. Manajer, Teman. Teman-teman saja. teman, teman. Bu, menjadi teman. Gak mau jadi teman katanya. Manajer. Oh, pemantau. Pak An pemantau. Ya, pemantau. Pak Rahmat manajer. Kalau Bu Sri, Saya mah teman aja. oh Bu Sri Bisa teman. disuruh gitu. Oh, bisa disuruh-suruh. Kalau yang lain Pemantau. pemantau. Oh, teman, Pak Sarul teman. Teman. Teman sama siapa Pak? Sama saya ya Pak. Sing. Bisa kita. Adanya Murida gitu. Iya. Nah, bagaimana kalau posisi penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini paling parah ya kalau penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, melotot, jari-jari menunjuk dan menghardik. Wajib. Ya Bu, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu?
biasanya kalimatnya nadanya lebih tinggi, penghukum. Itu Hukum. Pak, Nomor berapa? lanjut. Ya. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lalu lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Anaknya ketawa. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Kira-kira sama. Ya, nggak ada ya bu? Nggak ada ya. Usin nasi. Apa? Bener. Pembuat merasa bersalah ini. Kamu lambat nah gitu. Hmm. Kemarin lambat, sekarang terlambat. Usin banget. Ada ya? Berarti ada ya pak ya? Ya. Ada. Besoknya pakai ter gitu. Besoknya lagi terlalu. Terlalu sudah terlambat terlalu jadi terkecewakan. Lanjut. Teman. Nah ini posisi teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Merapat pada murid, matanya tersenyum jenaka. Bang Sarul. Ya, makanya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. 5S. Iya. Mulai keserian. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Kalau posisi sebagai teman. Kalau besok kayak gitu lagi. Iya. Tapi ini mempunyai kelemahan. Kalau di posisi teman, murid hanya akan menurut pada guru yang menganggap murid itu temannya. Jadi kalau ke guru yang bukan menganggap teman, maka murid tidak akan menganggap guru tersebut, jadi dicuekin. Bukan guru yang saya senangi ini gitu. Oh itu mah DL. Oh itu DL ya bu ya. Iya. Cuma harus teman lagi. Ya teman. Dan ini mengakibatkan anak menjadi ketergantungan. Gimana kalau misalnya bapak dan ibunya tidak hadir, anak ada masalah, pasti ketergantungan ke gurunya itu, karena sudah menganggap temannya, curhatnya ke dia dan lain sebagainya, sudah menganggap teman baiknya. Pasar rumah rajin ngapain ya? Oh iya, pasar rumah rajin pasti ada ya bu. Ya, sip teman sarang heo. Kita lanjut. Pemantau. Mengawasi aja. Nah, pemantau mengawasi seperti Pak An selalu mengawasi siapa yang ada di kantin. Iya. Ya, dan lain sebagainya. Saya mah ngasih tugas mengawasi. Masih tugas mengawasi. Nah, gitu. Berarti nggak masuk kelas. Pemantau berarti mengawasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dikembalikan lagi ditanya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksinya apa, konsekuensinya apa. Itu biasanya pemantau. Nah yang lebih bagus ini Bapak Ibu, manajer. Ini yang paling bagus dari antara 4 tadi. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, tapi bukan dalam artian negatif ya, maksudnya berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Iya, mempertanggungjawabkan perilakunya, bikin tumpeng berarti dalam mata pelajaran PKK, SBK dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia gimana? Bahasa Indonesia masuk ya, teks prosedur. Ya. Lalu mendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan menemukan kebutuhan murid yang belum terpenuhi. Sebagai seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, dikembalikan lagi dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Selanjutnya, apa kamu meyakininya? Apa kamu mau menjalankannya? Lalu jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi posisi manajer ini posisi guru yang paling ideal, di mana jika siswa bermasalah dikembalikan lagi ke siswa, dan ini membimbing dan mengarahkan ya Pak, benar. Jadi posisi yang paling bagus sebagai manajer. Pak Rahmat banget nih. Pak Rahmat banget ya Bu. Nah, selanjutnya termasuk dalam posisi apa? Kira-kira nih ada beberapa pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. teman. Sebagai apa? Penghukum? Apa sebagai teman? Pemantau? Orang yang bersalah. Orang yang bersalah. Merasa bersalah. Oh, merasa bersalah. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Bu, ayolah lakukan demi saya ya. Nah, Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Kira-kira tentang apa? Manajer katanya. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita lihat coba jawabannya. Oh. Saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat merasa Oh, iya. bersalah. Wih, Papa Anji keren. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, benar Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi saya ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, diberikan hadiah dulu. Lalu terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ini yang paling bagus terakhir. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Segitiga restitusi. Glosarinya. Untuk melanjutkan untuk menyelesaikan masalah segitiga restitusi, menggunakan cara tahapan segitiga restitusi. segitiga. Ini segitiga restitusi yaitu sebuah diagram pemulihan bagi anak yang melakukan kesalahan. Fokusnya bukan untuk memperbaiki kesalahan, namun mengembangkan karakter baik pada anak setelah dia menemukan solusi untuk masalahnya. Ini contohnya segitiganya. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas, kita biasanya mengucapkan kata, kalau di sini menurut teorinya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Distabilkan dulu bahwa kita pun pernah melakukan kesalahan. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Divalidasi tindakan yang salah tersebut. Lalu menanyakan ke keyakinan. Dikembalikan lagi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dikembalikan lagi. Ini menstabilkan identitas biasanya membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Distabilkan dulu anak, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Berbuat salah itu manusiawi, kata-katanya yang biasa diucapkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi kebutuhan, biasanya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi tidak melakukannya lagi kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa? Dan kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi muaranya nanti pada budaya positif, kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini jika anak yang terkena masalah. Nah, itu saja Bapak Ibu penyampaian diseminasi budaya positif dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Baik, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan diseminasi budaya positif telah dilaksanakan. Semoga bisa terlaksana dengan baik di sekolah kita. Dan sebelum membudayakan positif kepada murid, mudah-mudahan pribadi saya sendiri bisa berbudaya positif terlebih dahulu atau menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beres, alhamdulillah. Baik, Berapa menit Pak? Terima kasih.
jadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan kalian Hari. Tapi kebajikan, nilai kebajikannya yang positif. Kelakuan kaliannya yang positif, keyakinannya yang positif yang dibangun oleh kalian sendiri. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita akan buat harapan kelas dulu. Kalian punya harapan tidak? Punya harapan kelas seperti apa yang kalian inginkan? Teman seperti apa yang kalian inginkan? Ya, punya? Kalian boleh tuliskan di sticky note. Sticky note warna hijau. Warna hijau ya? Satu orang satu. Setelah itu kalian tempelkan harapan kalian, harapan kelas kalian yang kalian inginkan itu seperti apa? Kalian tuliskan. Ini dibagikan satu-satu. Tuliskan harapannya. Ingin kelas yang seperti apa? Sudah ada pulpennya? Kalau sudah selesai nanti langsung di yang kalian inginkan. Sudah semuanya? Sudah. Nah, dari bagian sini dulu silakan dikedepankan kalau yang sudah harapan kelasnya di sini. Silakan. Yang sudah selesai boleh ke depan. Semuanya silakan. Awas jangan takut, tenang. Nah, setelah kalian menuliskan harapan kelas, ada tidak perwakilan dari kalian yang akan membacakannya? Harapan dari teman-teman. Oke, Erna silakan maju ke depan. Yang ekstra TK. Tidak berisik di kelas, jangan bercanda di kelas, ingin kelasnya tetap bersih, damai dan aman, keinginan kelas kita bersih dan terhindar dari sampah, pengen kelasnya menjadi bersih, nyaman dan indah, saya ingin kelasnya tidak berisik, saya ingin kelasnya tidak kotor, pengen kelasnya bersih dan nyaman, kelas yang bersih, kelas yang aktif, kelas yang bersih dan damai, bersih agar nyaman. Harapan saya tidak ingin kelasnya kotor, harus bersih. Saya ingin kelas ini tidak berisik dan juga tidak buang sampah sembarangan, juga tidak main bola di kelas. Ingin kelasnya bersih dan nyaman. Ingin punya kelas yang sangat bersih. Ingin kelasnya rapi dan nyaman. Ingin kelasnya nyaman. Ingin temannya baik-baik. Ingin kelasnya bersih dan nyaman. Ingin kelasnya bersih terus. Saya ingin kelas ini jangan berisik dan jangan main bola di kelas. Jangan Tadi sudah teman kalian bacakan tentang harapan kelas kalian. Nah, sebelum nanti kita menuju ke keyakinan kelas
Ibu ingin bertanya dulu. Kalian punya peraturan kelas? Punya. Ada peraturannya? Ada. Coba sebutkan, tuliskan di depan. Peraturan yang pertama. Oh ya, silakan. Nirmala. Boleh nomor 1. Peraturannya apa saja? Jangan berisik di kelas. Ya, terima kasih Nirmala. Ada lagi yang tahu tentang peraturan kelas di kelas kita? Silakan Sindira. Jangan buang sampah sembarangan. Ada lagi? Ada lagi yang ketiga? Yang tahu tentang peraturan kelas? Ada lagi? Jangan main bola di kelas. Ada lagi? Oh ya, Sindira lagi. Sindira enak. Maaf ya. Peraturan yang keempat. Ada berapa peraturannya? 5. Ada? 5. Jangan meledek nama orang tua. Ada lagi? Yang terakhir. Katanya ada 5. Oh, satu lagi. Siapa yang ingin menuliskan? Satu lagi. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Terakhir, yang ke-5. Ada yang mau menuliskan peraturan kelas kita? Ayo yang ke-5. Ya, silakan. Jangan terlambat masuk kelas. Itu peraturan kelas. Nah, sekarang peraturan kelas sudah kalian tuliskan. Yang pertama, jangan berisik di kelas. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Yang ketiga, jangan main bola di kelas. Yang keempat, jangan meledek nama orang tua. Dan yang kelima, jangan terlambat masuk ke kelas. Itu peraturan kelas kalian. Benar? Nah, sekarang kita rubah dari kalimat-kalimat peraturan kelas ini, kita rubah ke kalimat positif, kalimat yang baik, kalimat perintahnya yang baik. Ini kan peraturannya untuk ditaati. Sekarang kalimat positifnya yang dari jangan berisik di kelas. Kira-kira kalimat positifnya, kalimat baiknya yang seperti apa? Ayo, silakan. Siapa yang bisa?
rendah. Saya ingin kelasnya tidak berisik. Nih, ada teman-teman kalian yang menuliskan. Berarti ini sudah sesuai kalimat positifnya. Membuat kelas nyaman dan tenang. Gimana caranya? Berarti tidak mengobrol di dalam, bercanda di dalam. Nah, sekarang kalimat positif yang kedua dari peraturan kelas. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Ya, tepat. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Sesuai tadi dengan harapan. Ingin kelasnya tetap bersih, damai, dan aman. Jadi akan terwujud nih dengan menjaga kebersihan kelas melalui kalimat positif. Sekarang yang ketiga, jangan main bola di kelas. Kira-kira kalimat positifnya apa? Kalimat baiknya, jangan main bola di kelas. Ya, silakan. Ayo. Belajar fokus di dalam kelas, tapi tidak main-main, tidak main-main. Boleh. Yang keempat, jangan meledek nama orang tua. Ayo, jangan meledek nama orang tua. Ya, mau yang mana lagi? Boleh. Yang lain pada kemana ini? Laki-laki? Menghargai teman dan saling menghargai. Ya, harus menghargai teman. Tidak boleh meledek. Yang lain kalimat positifnya dari jangan terlambat masuk kelas. Saya senang datang tepat waktu di dalam kelas. Nah, ini kalimat positif untuk jangan terlambat masuk ke kelas. Bagus, semuanya tepuk tangan dulu buat kalian semua. Sudah bisa merubah peraturan kelas menjadi kalimat yang lebih positif. Sekarang kita lanjutkan ke kertas selanjutnya. Apa ini? Nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Nah, sekarang kalimat positifnya sudah ada. Kita masuk ke nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang menjadi kebiasaan kita, yang terkandung di dalamnya. Contoh misalnya ada nilai disiplin, ada nilai yang tumbuh dari kasih sayang, bertanggung jawab, kenyamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Itu nilainya yang akan timbul, yang akan muncul. Setelah kita membuat kelas nyaman dan tenang, maka akan timbul perasaan dan nilainya itu akan muncul. Nah, nilai apa dari membuat kelas nyaman dan tenang? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Yo, kira-kira nilai apa yang timbul dari membuat kelas nyaman dan tenang? Kenyamanan.
nilai bertanggung jawab. Ya, bagus. Kalimat yang keempat, menghargai teman dan saling menyayangi. Ya, sama. Kasih sayang. Nah, sekarang kalimat positif yang kelima. Saya senang datang tepat waktu di dalam kelas. Iya, silakan. Disiplin. Nah, terima kasih untuk semuanya. Ini nilai-nilai yang sudah ada, yang sudah kalian tuliskan. Yang pertama kenyamanan, yang kedua kebersihan, yang ketiga bertanggung jawab, dan yang keempat kasih sayang, dan yang kelima disiplin. Nah, tadi kita sudah membuat nilai kebajikan yang ada di dalam kalimat posisi. Kalian juga sudah menuliskan harapan kelas kalian. Sekarang kita akan bentuk keyakinan kelas kita yang sesuai dengan harapan dari kelas kalian. Sudah siap untuk menuliskan? Siapa yang akan menuliskannya? Menyusunnya? Ya, silakan. Silakan dibuat di dalam kertas yang sudah disediakan. Nah, dibuat keyakinan kelas. Tulis namanya. Kasih ke yang bisa. Kasih ke temennya yang di samping.
depan belum? Kita akan tempel di dinding kelas. Terima kasih untuk semuanya. Mau menjalankannya? Mau. Mulai hari apa akan menjalankannya? Mau besok? Sekarang, hari ini. Berarti menjaga kenyamanan kelas hari ini, menjaga kebersihan kelasnya hari ini, dan saling menghargai antar teman. Baik, sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.